Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah renovasi Ka'bah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berinisiatif untuk membangun Ka'bah, yang saat itu cuma beberapa gundukan batu besar setinggi 4,5 meter. Semenjak zaman Nabi Ismail alaihi salam, Ka'bah tidak beratap sehingga pencuri bisa dengan mudah mengambil benda-benda yang disimpan di dalamnya. Kendati demikian, sebagai peninggalan kuno, bangunan itu telah melewati masa yang panjang dan kondisi alam yang bisa meruntuhkan bangunan tersebut. 5 tahun sebelum nubuah Nabi Muhammad, Mekah dilanda banjir besar yang meluap hingga Baitul Haram, sehingga Ka'bah dikhawatirkan runtuh akibat banjir tersebut. Maka mau tidak mau orang-orang Quraisy harus merenovasinya demi melestarikan keberadaannya. Sehingga mereka sepakat untuk hanya menggunakan sumber-sumber yang baik untuk dana renovasi Ka'bah. Tidak boleh ada yang memasukkan uang hasil kezaliman atau uang hasil jual beli riba. Namun mereka tetap merasa takut untuk merobohkan Ka'bah tua itu. Hingga akhirnya Walid bin Mughirah al-Makhzumi nekat. Diambilnya linggisnya seraya berkata, "Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan." Beliau mulai menghancurkan sudut 2 tiang penyangga Ka'bah, lalu diikutilah oleh orang-orang yang lain. Sehingga bangunan lama Ka'bah dirobohkan pada hari kedua. Mereka terus membersihkannya sampai hanya menyisakan pondasi yang dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, renovasi pun dimulai. Setiap kabilah mendapatkan tugas tersendiri. Mulai mereka mengumpulkan batu-batu dengan bersemangat dan bersama-sama membangunkannya. Namun penanggung jawab renovasi adalah seorang arsitek Romawi bernama Bakum. Ketika sampai pada tahap penetapan batu Hajar Aswad, terjadi silang pendapat tentang siapa yang paling layak untuk meletakkan batu hitam itu di tempatnya. Perselisihan berlangsung sehingga 4 atau 5 hari. Debat mulut kian meruncing sampai nyaris terjadi baku hantam dan pertumpahan darah di tanah suci. Sehingga akhirnya Abu Umayyah ibnu Mughirah al-Makhzumi mengusulkan bahwa yang berhak menaruh Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali memasuki masjid. Sehingga semua setuju dengan usulan tersebut. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Nabi Muhammadlah orangnya. Begitu melihat Nabi Muhammad, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin, orang yang terpercaya." Yang lain menimpali, "Kita bisa menerimanya." Lainnya yang lagi berkata puas, "Inilah Muhammad." Maka dijelaskanlah kepadanya semua persoalan dan apa yang telah mereka sepakati. Nabi Muhammad SAW lalu meminta sehelai kain. Ditaruhnya Hajar Aswad di atasnya dan dimintanya semua pemuka kabilah menggontongnya dengan kain tersebut. Setibanya di tempat yang dituju, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan menaruhkannya. Inilah solusi cerdas untuk memuaskan semua pihak. Kemudian orang-orang Quraisy kehabisan dana untuk membangun Ka'bah yang mengandalkan penghasilan mereka yang baik. Sehingga mereka terpaksa menyisakan 6 hasta di sisi utara, yaitu yang disebut dengan Al-Hijr atau Al-Hatim. Pintu Ka'bah ditinggikan sekitar 2 meter agar tidak mudah dimasuki, kecuali orang-orang yang tertentu yang diperbolehkan untuk memasuki Ka'bah. Tatkala tinggi bangunan telah mencapai 15 hasta, mereka menyangga atapnya dengan 6 buah tiang. Dan itulah sekilas kisah tentang renovasi Ka'bah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.